selalu menjadi top 10 tingkat kelulusan PPG di tingkat nasional. Kami berharap Bapak Ibu juga membantu kami sekaligus untuk menjaga konsistensi kami tetap meluluskan 90% ke atas lah. Jangan Bapak Ibu pada masa-masa seperti ini, kondisi seperti ini, saya meyakini tidak ada yang bersantai-santai. Tapi saya tetap berpesan selaku ketua, selaku sekretaris mewakili ketua PPG, tetap berpesan kepada Bapak Ibu semua, jangan dulu bersantai-santai sampai UKIN dan UP berakhir. Saya meyakini Bapak Ibu generasi yang PPG saat ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi sudah lebih fresh, lebih keras, lebih muda, memiliki wawasan yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Baik, mohon maaf seandainya apa yang kami sampaikan ada yang tidak berkenan, nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Mas Dewantara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sudah menghadiri kegiatan pengantar atau sosialisasi PPL ini. Semoga pelaksanaan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Bapak Ibu. Om Santi Santi. Terima kasih Bapak Sekretaris Program Pendidikan Profesi Guru, Bapak Dr. Wayan Widiana, yang telah memberikan arahan terkait dengan kegiatan PPL yang akan kita laksanakan. Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan bahwa PPL PPG yang berlangsung di tahun 2021 ini berlangsung di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Karena itu, Kepala Sekolah jadi yang hadir pada kesempatan hari ini sangat memegang peranan penting dalam menyukseskan kegiatan ini. Jadi mohon nanti bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah agar kegiatan di sekolah bisa berjalan dengan baik untuk mahasiswa PPL PPG. Bapak Ibu, selanjutnya mari coba kita lihat apa yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa PPL PPG selama 31 hari ke depan. Jadi PPL PPG ini akan berlangsung dari tanggal 27 Agustus sampai 4 Oktober. Jadi selama 31 hari. Jadi saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Tunggu sebentar Bapak Ibu, sedang ada kendala teknis. Sambil menunggu slide, Bapak Ibu, sudah dapat kami sampaikan bahwa peserta PPG kita untuk PPL ini adalah 376 mahasiswa dan tersebar dari sekolah di tingkat PAUD sampai dengan tingkat SMA atau SMK, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah muncul di layar Bapak Ibu. Baik, dapat kami sampaikan bahwa PPL PPG adalah PPL PPG adalah salah satu tahapan dalam pelaksanaan pendidikan profesi guru. Ya. Jadi setelah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris PPG Undiksa bahwa setelah mahasiswa melaksanakan ujian komprehensif, jadi sudah dinyatakan lulus berhak mengikuti PPL PPG Undiksa. Ya, jadi PPL PPG tahapan PPL PPG. Jadi sebelumnya mahasiswa sudah mengembangkan perangkat pembelajaran, sudah melakukan pendalaman materi. Ya, jadi PPL PPG ini akan berlangsung dalam durasi waktu atau dalam durasi waktu 31 hari. Bobot SKS-nya adalah 4 SKS Bapak Ibu. Jadi nanti setelah mahasiswa melaksanakan PPL PPG baru masuk ke tahap UKM PPG. Ya. Jadi UKM PPG nanti akan terdiri menjadi 2, nanti akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu ujian kinerja atau UKIN dan ujian pengetahuan. Tadi sudah dijelaskan Bapak Sekretaris PPG Undiksa bahwa ujian pengetahuan sekarang berlangsung dari rumah.
Ya, jadi dari domisili masing-masing. Nah, kita akan lihat perkembangannya nanti ke depan untuk Daljab 3 seperti apa. Baik, sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa PPL PPG ini bobotnya adalah 4 SKS, berlangsung selama 31 hari. Jadi kalau kita lihat di sini pembagian waktunya, jadi mahasiswa akan beraktivitas selama 7 JP per hari, Bapak Ibu, jadi selama 31 hari. Mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti membantu mahasiswa untuk melakukan aktivitas yang dirancang dalam 31 hari ke depan. Jika ada hari libur atau ujian dan sebagainya, jadi mohon mahasiswa nanti berdiskusi atau peserta PPL PPG berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk minta petunjuk. Ya, jadi ini sempat terjadi di Daljab 1 dan Daljab 2 Bapak Ibu, karena di Daljab 1 itu pas bertepatan dengan hari libur, sehingga mahasiswa PPG memohon izin kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk memanggil siswa untuk mengikuti pembelajaran di hari libur. Di Daljab 3 ini kita lihat tidak ada jadwal benturan dengan hari libur, tapi mungkin akan benturan dengan hari-hari khusus yang ditetapkan oleh sekolah seperti odalan dan kegiatan lain mungkin. Jadi mohon nanti dibantu diarahkan mencari solusi yang tepat jika memang ada benturan jadwal dengan jadwal PPL PPG. Dapat kami sampaikan bahwa tujuan dari PPL PPG ini ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan reflektif guru dalam melaksanakan pembelajaran peserta didik, kemudian melakukan inovasi dengan menyusun dokumen. Ini sudah dilakukan oleh mahasiswa PPG di tahap mengembangkan perangkat pelajaran. Jadi mahasiswa sudah mencoba mengembangkan 3 set perangkat pembelajaran ya, yang kemudian dilihat beberapa inovatif perangkat pembelajaran yang telah disusun. Nah, di PPL PPG ini salah satu tujuannya adalah melatih keterampilan itu. Yang tentu saja kemudian disusul dengan tujuan yang ketiga, yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan. Nah, terakhir adalah melakukan refleksi. Jika kita lihat dari 4 tujuan ini, tujuan pertama ada refleksi, tujuan keempat ada refleksi. Dan ini adalah merupakan ciri dari PPL PPG. Jadi refleksi yang memang ditekankan. Jadi PPL akan mengajarkan kita bersama, Bapak Ibu peserta PPL, untuk melakukan refleksi diri terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Siklus dari PPL PPG ada 3 komponen utama, Bapak Ibu. Ada 3 komponen utama yang akan dilaksanakan selama 31 hari ke depan. Jadi setiap komponen itu akan terdiri dari pendahuluan yang isinya adalah preparasi dan koneksi. Jadi Bapak Ibu peserta sudah memiliki pengetahuan terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, kemudian perangkat pembelajaran itu akan dilihat di hari pertama untuk kegiatan PPL. Jadi dilihat apa sesuai apa tidak, atau apa yang perlu dilakukan perubahan atau bagaimana nanti menerapkannya. Maka kita akan melalui tahap preparasi dan koneksi. Nah, setelah melewati tahap preparasi dan koneksi, mahasiswa peserta PPL PPG akan melakukan penerapan yang merupakan bagian inti dari pelaksanaan kegiatan. Nah, setelah itu kembali ke tahap refleksi dan rencana tidak lanjut. Jadi tahapan ini akan berlangsung selama 3 siklus, Bapak Ibu. Ya, di siklus pertama mahasiswa akan menerapkan perangkat pembelajaran pertama. Jadi ada 3 set perangkat pembelajaran yang akan diterapkan. Siklus kedua tentu saja menerapkan perangkat pembelajaran yang kedua, dan di siklus 3 menerapkan perangkat pembelajaran yang ketiga. 3 siklus inilah yang kemudian disebut atau diistilahkan dalam PPL PPG 3 siklus progresif yang terdiri dari pendahuluan, preparasi dan koneksi, penerapan dan atau inti, dan penutup, refleksi dan tindak lanjut. Kalau kita lihat alurnya, antara alur kegiatan di sekolah dan di kampus bisa kita lihat seperti ini, Bapak Ibu. Jadi konteks sekolahnya adalah konteks preparasi, karena ini akan menyesuaikan dengan situasi yang berlangsung di sekolah, Bapak Ibu. Jadi mohon nanti petunjuk dosen pembimbing, guru pamong beserta kepala sekolah terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan akan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, Bapak Ibu. Karena itu akan terjadi variasi dalam pelaksanaan PPL PPG antara mahasiswa yang satu dan mahasiswa yang lain tergantung kondisi sekolah. Nanti mohon peserta meminta petunjuk kepala sekolah, dosen pembimbing, dan guru pamong
Ya, dan dengan melihat situasi yang ada. Jadi mahasiswa melakukan preparasi, kemudian melaksanakan praktik pembelajaran, menerapkannya, melakukan recording, karena nanti ada tuntutan video pembelajaran, jadi merekam. Kadangkala mahasiswa sudah merencanakan praktik pembelajarannya dengan sangat baik, tapi kemudian menemui kendala ketika melakukan recording. Jadi mohon benar-benar diperhatikan recording yang dilakukan. Ya, karena dosen dan guru nanti akan menilai dari recording yang Bapak Ibu serahkan, dari yang Bapak peserta serahkan. Ya, jadi mohon dipastikan agar apa yang Bapak Ibu lakukan terekam dengan baik. Ya, sampai pada teknis-teknis pengambilan gambar. Ya, jadi nanti disinilah kita perlu berkolaborasi baik antar sesama teman PPG maupun melibatkan orang lain untuk membantu proses-proses ini. Yang keempat adalah mengisi dan memenuhi tagihan. Nah, setelah melakukan itu, maka konteksnya mulai berubah menjadi konteks kampus. Konteks kampus yang dimaksud di sini adalah melakukan refleksi pasca pembelajaran. Ya, dari setiap tahapannya Bapak Ibu. Jadi melakukan refleksi, dan kemudian yang kedua adalah membuat rencana tindak lanjut. Dari hasil refleksi itu, Bapak Ibu renungkan bersama dosen pembimbing dan guru pamong apa yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Tentunya di kegiatan pembelajaran yang kedua kalau di yang pertama ya, dan yang ketiga. Jadi nanti apa yang terjadi di saat penerapan pertama akan dijadikan bekal untuk proses selanjutnya. Kalau kita melihat matrik kegiatannya, Bapak Ibu, kepala sekolah, mahasiswa PPG, Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong, maka nanti matrik aktivitas PPL ketika kita hubungkan dengan Learning Management System atau LMS akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Jadi setiap yang kami warnai kuning ini adalah sesi Vikon. Ya, sesi Vikon yang kami maksud adalah Bapak Ibu peserta akan bertemu dengan dosen pembimbing dan guru pamong, berdiskusi secara langsung terkait dengan apa yang menjadi tuntutan di hari itu. Jadi hari pertama, hari ke-8 dan hari ke-10 itu ada sesi Vikon, dan berulang di hari ke-11, ke-18, ke-20 untuk pelaksanaan perangkat kedua, berulang lagi di pelaksanaan perangkat ketiga di hari ke-21, 28, dan 30. Nah, yang kuning-kuning ini adalah tahap, kalau kita ingat tadi ada 3 tahapan utama, ini adalah tahap preparasi dan koneksi. Ya, jadi mulai besok, PPL sudah bergulir, maka besok akan dilaksanakan Vikon Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bertemu dengan dosen pembimbing dan guru pamong untuk menentukan bagaimana pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan. Ya, untuk tahap yang pertama kalau besok. Ya. Dan perangkat pembelajaran itu nantinya akan diimplementasikan di hari kedua dan ketiga. Jadi Bapak Ibu silakan menyesuaikan tanggal. Nanti hari kedua apa hari ketiga mau dilaksanakan. Ya, begitu juga berulang nanti untuk pelaksanaan perangkat pembelajaran yang kedua dan yang ketiga. Jadi dia berulang kalau ini di pertemuan 12-13, implementasinya kalau perangkat ketiganya di pertemuan ke-22 dan 23. Ya, jadwal PPL sudah ada di Bapak Ibu tentunya. Jadi nanti kalau memang ada pembaruan akan kami kirimkan jadwal revisinya. Ini ada tahap pelaksanaan, nanti ada kegiatan di LMS, di sini sudah ada kode LMS, nanti silakan dicek di LMS Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu akan bertemu kembali di hari ke-8 melalui sesi Vikon. Ya, melakukan kegiatan kembali, bertemu kembali di hari ke-10 melalui sesi Vikon. Tagihannya apa sih selama melaksanakan kegiatan PPL PPG? Seperti yang kami sampaikan tadi, Bapak Ibu akan melaksanakan praktik pembelajaran. Jadi ada 3 set praktik pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan, dan tuntutannya adalah 3 video praktik pembelajaran. Jadi setiap praktik pembelajaran yang dilakukan dibuat recordingnya. Ya, nanti silakan ikuti petunjuk, Bapak Ibu mengikuti petunjuk yang ada di LMS. Nah, selain itu juga Bapak Ibu akan diminta mengisi 7 lembar kerja atau 7 LK yang ada di sistem. Nanti bisa Bapak Ibu download langsung di sistem. 7 LK ini memuat tentang jurnal mengajar yang isinya adalah kendala dan hambatan yang sudah Bapak Ibu temui selama implementasi perangkat pembelajaran. Kemudian adalah rencana tindak lanjutnya seperti apa. Ya, jadi setiap siklus itu ada 2 LK yang diminta. Jadi karena ada 3 siklus berarti ada 6, dan 1 LK lagi tentang laporan singkat praktik pembelajaran dari penerapan siklus 1 sampai ke siklus 3.
Ya, atau dari penerapan perangkat pembelajaran pertama sampai perangkat pembelajaran yang ketiga. Nah, inilah yang kita sebut dengan pembelajaran reflektif. Seperti yang kami sampaikan tadi, seperti tujuan PPG, jadi selalu ada refleksi di akhir sesi pembelajaran di setiap tahapan. Dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk selanjutnya. Swastiastu. Oh ya. Ya, ini adalah bentuk LK-nya Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan dilihat di sistem lebih jelasnya. Dari 7 LK itu, 6 LK akan melihat jurnal mengajar dan penyelesaian kasusnya akan seperti apa. Jadi LK 3.1, 3.3, 3.5 formatnya sama, hanya beda penerapannya untuk siklus keberapa. Ya. Di sini ada kendala, Bapak Ibu mencatat kendala, ketidaksesuaian yang terjadi melalui HP. Ini akan dijadikan bekal untuk menyelesaikan ini. Nah, apa sih rencana kasus yang kemudian akan Bapak Ibu solusi pemecahannya yang akan dilaksanakan? Ya, jadi itu LK 3.2, 3.4, 3.6. Format LK-nya sama, hanya perbedaannya di setiap siklusnya saja. Dan satu LK lagi nanti yang ini Bapak Ibu, ini LK 3.7, LK terakhir yang kami katakan tadi, memuat laporan singkat praktik pembelajaran. Isinya apa saja? Merangkum kasus yang muncul dari 1 sampai 3, kemudian faktor penyebab yang muncul 1 sampai 3 sesuai dengan yang sudah ada, solusinya apa yang sudah Bapak Ibu terapkan, dan hasilnya seperti apa. Baru Bapak Ibu buat simpulan dan sarannya. Sehingga ada 7 LK tuntutannya untuk PPL PPG. Kita akan lihat singkat, mungkin sekarang Bapak Ibu ada yang sudah bisa melihat LMS-nya, ada yang belum karena tahap plotting sepertinya seperti di prodi PGSD mungkin yang belum selesai sampai saat ini, ya. Jadi mudah-mudahan sebentar setelah sesi ini sudah selesai plottingnya karena nama dosen belum kami terima secara penuh. Nah, coba kita lihat sekarang LMS yang Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu yang sudah melaksanakan PPG di Daljab 1 dan 2 tidak akan ada kendala bagi Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong, tapi bagi Bapak Ibu yang baru melaksanakan PPG PPL di tahap yang ketiga ini, berikut adalah tampilan sistemnya. Bapak Ibu juga dosen pembimbing bisa melihatnya juga di sistem nanti. 7 LK tadi dapat diunduh di bagian ini Bapak Ibu. Jadi ada LK 5 LMS kodenya 5.1, di sana ada 7 LK yang harus diisi. Kemudian Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong juga mohon mengingat bahwa setiap hari Bapak Ibu melaksanakan pendampingan ketika mahasiswa melaksanakan PPL selama 31 hari itu. Nah, ketika melakukan pendampingan itu Bapak Ibu mengisi jurnal harian. Ya, jurnal harian mengajar. Jadi apa yang terjadi di setiap hari kegiatan mahasiswa yang mahasiswa lakukan. Jadi mohon nanti diingat diisi karena bagian ini biasanya Bapak Ibu lupa mengisinya. Ya, ada aja 1-2 hari yang lupa mengisi. Jadi mohon diingat untuk mencatat bahwa Bapak Ibu sudah melakukan tugas pembimbingan selama 31 hari. Yang selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah pembagian di LMS. Hari pertama seperti yang kami sampaikan tadi itu dilaksanakan Vkon, sudah ada di sini linknya. Tempatnya. Nanti bisa minta bantuan admin untuk dibagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk mencantumkan linknya, sehingga Bapak Ibu tinggal klik saja nanti. Oke. Selanjutnya di hari kedua, 3, dan keempat ini adalah hari pelaksanaan pembelajaran. Jadi implementasinya hari kedua dan hari ketiga, ya. Dan di LMS ini dipakai hari keempat sebagai diskusi. Ya. Di hari selanjutnya, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, itu LMS-nya 5A3, editing hasil rekaman. Jadi mahasiswa punya waktu 3 hari untuk melakukan editing. Jadi setelah melaksanakan pelajaran di hari kedua dan hari ketiga, ada 3 hari untuk melakukan editing. Ya, jadi dilakukan editing, dan kemudian di hari ke-8, Bapak Ibu akan bertemu di sini, di 5A5. Karena ini sesi Vkon. Hari ke-9 kembali lagi ke LMS ini Bapak Ibu, ke 5A3. Ya, jadi terkait dengan hasil diskusi di hari ke-8, nanti didiskusikan kembali di tahap editing perangkat rekaman video pembelajaran. Di hari ke-10 Bapak Ibu diminta untuk mengunggah hasil praktik pembelajaran. Nanti silakan dicermati apa sih tuntutannya untuk diunggah. Oke. Di hari ke-10 juga, aktivitas Bapak Ibu adalah melakukan Vkon. Jadi ada banyak aktivitas di hari ke-10.
Selain Vkon, Bapak Ibu juga diminta untuk melaksanakan atau mengisi rencana tindak lanjut. Apa sih yang akan Bapak Ibu laksanakan sesuai dengan temuan atau masalah yang Bapak Ibu hadapi. Dosen pembimbing dan guru pamong juga akan melaksanakan penilaian. Ya, penilaian praktik pembelajaran di hari ke-10. Jadi baru bisa Bapak Ibu nilai setelah mahasiswanya nanti mengunggah semuanya. Ya, jadi mohon diperhatikan rekan-rekan mahasiswa untuk bisa mengunggah sesuai dengan waktu yang memang ditetapkan. Nah, karena mengingat LMS ini adalah LMS GTK yang dari pusat, Bapak Ibu. Jadi semua aktivitas Bapak Ibu terrecord di sini. Ya, sudah beraktivitas apa belum di hari itu. Jadi terrecordnya di sini semua. Nah, ini adalah alur pelaksanaan siklus yang pertama. Siklus yang kedua, tampilan LMS-nya akan sama seperti ini. Beda kodenya saja Bapak Ibu. Jadi kalau ini pakai kode 5A, nanti akan ada kode 5B. Ya, begitu juga di siklus ketiga. Jadi 5C, tampilannya akan sama seperti ini Bapak Ibu. Mari coba sekarang kita lihat deskripsi kegiatan Bapak Ibu harinya. Seperti apa kegiatan Bapak Ibu? Kalau tadi kita sudah melihat LMS-nya. Nah, kalau kita lihat aktivitas hari pertama, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa Bapak Ibu akan melaksanakan sesi Vkon. Ya, mahasiswa melaksanakan kegiatan di sekolah selama 7 JP, Bapak Ibu melaksanakan sesi Vkon, ya, Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong, sekurang-kurangnya 3 JP di hari pertama. Ya, yang dibicarakan adalah persiapan bagi Bapak Ibu guru dan ke dosen pembimbing nanti persiapan praktik pembelajaran. Mahasiswa akan menganalisis ini aktivitas mahasiswa, melakukan preparasi terkait dengan apa yang akan mereka laksanakan di hari kedua dan hari ketiga. Siklus yang pertama. Ya, jadi mahasiswa nanti akan menyampaikan karakteristik sekolah, sarana, prasarana, bahkan sampai mode pembelajarannya ini daring apa luring. Ya, jadi silakan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing atas petunjuk nanti Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, itu sebabnya kami sangat berkepentingan Bapak Ibu kepala sekolah bisa menghadiri acara sosialisasi ini. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, nanti disesuaikan dengan situasi sekolah, ya, dan diputuskan apa yang akan dilaksanakan di hari kedua dan hari ketiga selama masa implementasi itu. Ya. Hari pertama nanti LMS-nya seperti yang kami tunjukkan, ini disesuaikan dengan jumlah kelompok di satu kelas, ya, nanti disesuaikan. Masuk ke link Vkon seperti biasa, nanti silakan Bapak Ibu, jadi sama seperti kegiatan perencanaan perangkat pembelajaran dan lain sebagainya untuk Bapak Ibu peserta. Di hari yang kedua dan ketiga, ini adalah tahap pengimplementasian, ya, pengimplementasian perangkat pembelajaran yang sudah disusun dan sudah didiskusikan di hari pertama. Jadi Bapak Ibu nanti silakan menyesuaikan, nah, ada waktu 2 hari untuk implementasi. Nah, sekali lagi ini menjadi tekanan mahasiswa melakukan sesi sinkronus 7 JP per hari di sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi DP, guru pamong, dan dosen pembimbing nantinya bisa sit-in atau hadir di kelas atau nanti memantau melalui rekaman. Ya, jadi ini opsional sifatnya. Nah, aktivitas mahasiswa adalah seperti yang kami sampaikan tadi, melaksanakan praktik pembelajaran yang pertama, melakukan perekaman, kemudian secara mandiri mengobservasi atau melihat kembali hasil pelaksanaan pembelajaran. Ya, jadi aktivitas dosen dan guru yang pertama adalah guru pamong mendampingi mahasiswa tentunya Bapak Ibu, memastikan kesiapan kelas, karena seperti yang kami sampaikan tadi, perangkat pembelajaran yang dikembangkan sama sekali tidak ada masalah dan dapat diterapkan. Tapi terkadang kendala teknis yang banyak ditemui. Ya, kendala teknis yang banyak ditemui. Jadi mohon dipersiapkan dengan baik bagi rekan-rekan mahasiswa, karena jika Bapak Ibu nanti mahasiswa menerapkan pembelajaran, rekamannya tidak ada, juga tidak akan bisa diakui Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan. Ya, atau rekaman pembelajarannya tidak menggambarkan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi tidak ada suara dan lain sebagainya, karena ini akan berpengaruh terhadap penilaian yang dilakukan. Ya, jadi mohon benar-benar dipastikan. DPL dan GP kemudian mengikuti proses kegiatan pembelajaran, jika dia berlangsung secara daring, kalau dia berlangsung secara luring kan hampir tidak bisa, tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi silakan disesuaikan dengan situasi. Oke, aktivitas di hari keempat adalah mengisi LK. Ya, karena tadi kita sampaikan ada 7 tuntutan LK. LK pertama Bapak Ibu isi di hari keempat ini.
LK 3.1 jurnal mengajar yang isinya adalah apa sih kendala yang ditemui, apa masalah yang muncul dan lain sebagainya. Ya, nanti dosen pembimbing Bapak Ibu dan guru pamong akan memantau pengisian jurnal harian itu. Ya, jadi nanti akan diunggah di LMS, kemudian didiskusikan dengan teman, dipantau dan ditanggapi juga oleh DPL dan guru pamong. Kalau kita lihat LMS secara lebih rinci, untuk hari kedua, ketiga, keempat tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi aktivitas mahasiswa di sini sudah dijelaskan. Jadi mohon dibaca dengan seksama petunjuk yang diberikan. Ya, sebagai contoh membuat rumit untuk kegiatan daring Bapak Ibu, jadi diwajibkan untuk membuat rumit, tapi untuk kegiatan luring ini tidak mungkin dilakukan. Ya, mengunggah link room meeting bagi yang daring, melakukan diskusi, kemudian lain-lain sebagainya. Nanti silahkan dibaca detailnya. Ya, nanti DP dan ini salah ya, DPL dan guru pamong menanggapi praktik pembelajaran mahasiswa. Jadi melalui hasil diskusi yang dilakukan. Ya. Yang selanjutnya adalah melakukan refleksi melalui LK 3.1. Di sini sudah ada di hari keempat ini ya. Jadi hari keempat, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, selanjutnya kami jelaskan seperti ini. Aktivitas selanjutnya di hari kelima dan hari keenam. Jadi seperti biasa mahasiswa akan berada di sekolah selama 7 JP. Yang Bapak Ibu peserta lakukan adalah melakukan editing. Ya, video yang diminta durasinya 15 menit, jangan sampai lebih dari ini Bapak Ibu. Ya, jadi usahakan ada di 15 menit, 14 menit sekian detik lah Bapak Ibu. Ya, atau bisa 15 menit pas. Jangan sampai lewat dari 15 menit, atau jangan kurangnya jauh sekali Bapak Ibu. Ya, selama ini sih kami tidak menemukan yang jauh sekali. Jadi jangan sampai cuma 5 menit, 9 menit, ya 10 menit itu sangat jauh. Karena ini akan menjadi poin penilaian. Jadi akurasi, ketepatan durasi video. Yang selanjutnya adalah mengunggah hasil editing di hari kelima dan keenam ini. Jadi silakan diunggah, nanti dosen pembimbing dan guru pamong yang akan melakukan penilaian ataupun memberikan masukan terkait dengan kegiatan editing yang Bapak Ibu lakukan. Di hari ke-7 konfirmasi. Jadi Bapak Ibu sudah menyelesaikan kegiatan itu. Kemudian dosen pembimbing dan guru pamong melakukan telaah terhadap hasil rekaman dan pengisian LK Bapak Ibu. Ya, jadi kemudian menyiapkan bahan refleksi. Hari ke-7 ada kegiatan menyiapkan bahan untuk refleksi. Karena di hari ke-8 Bapak Ibu bertemu melalui Vicon. Nah, LMS di hari ke-5, 6, 7 seperti ini Bapak Ibu. Di sini sudah ditekankan sekali lagi bahwa durasi maksimal 15 menit. Ya, durasi maksimal editingnya adalah 15 menit. Jadi silakan nanti diunggah. Bagaimana cara mengunggahnya sudah ada tahapannya di sini. Ya, silakan nanti rekan-rekan atau Bapak Ibu peserta PPL PPG melihat bagaimana teknis untuk mengunggahnya. Sudah dijelaskan di sini, silakan diikuti. Jadi mengisi nama video dan lain sebagainya. Nah, di hari ke-8 ini adalah hari Vicon, ketemu melalui Vicon Bapak Ibu. Jadi di sini dilakukan secara sinkronus 7 JP dengan sekurang-kurangnya Vicon 3 JP. Jadi ada tekanan 3 JP Bapak Ibu. Karena link recordingnya nanti Bapak Ibu dosen akan mengunggahnya di sistem. Jadi akan kelihatan sudah terpenuhi 3 JP apa belum Bapak Ibu. Ya, jadi akan kelihatan di sana. Karena akumulasinya nanti bisa dihitung. Yang dilakukan di sini adalah tahap penutup. Jadi ini adalah tahapan ketiga, karena ada tahapan preparasi, inti, dan penutup. Hari ke-8 ini sebenarnya sudah masuk ke tahapan penutup. Refleksi dengan model konferensi 3 arah, jadi seperti biasa, Bapak Ibu, dosen, mahasiswa, dan guru pamong. Mendeskripsikan secara ringkas terkait dengan jurnal mengajar yang sudah jurnal mengajar ini 3.1 Bapak Ibu. Kemudian berdiskusi dan berkomunikasi dengan dosen pembimbing terkait dengan penyebab. Jadi silakan nanti disampaikan di sisi Vicon, apa kendala yang muncul dan lain sebagainya. Berdiskusi dan berkomunikasi, kemudian untuk mengidentifikasi alternatif. Nah, identifikasi alternatif inilah nanti yang dijadikan dasar untuk membuat LK 3.2. Ya, jadi bisa dilihat di aktivitas di sini Bapak Ibu. Jadi dosen nanti akan meminta laporan terkait dengan LK 3.1, jurnal mengajar Bapak Ibu.
Ya, dosen dan guru pamong. Nanti setelah itu akan didiskusikan alternatif solusinya kira-kira apa sebagai bahan pengisian LK 3. Oke, di hari ke-8 nanti bertemu Vicon, sesinya seperti ini. Mahasiswa nanti menyampaikan, jadi seperti tadi urutannya Bapak Ibu. Hari ke-9, Bapak Ibu akan melakukan aktivitas membuat daftar penyelesaian kasus. Ya, meliputi jenis kasus, faktor penyebab, dan alternatif solusi. Ini adalah LK 3.2. Jadi setelah berdiskusi di Vicon, tuliskan di LK 3.2. Ya, jadi mengunggahnya kemudian di sistem. Nanti guru dosen pembimbing dan guru pamong memantau kegiatan aktivitas mahasiswa. Mohon nanti dipantau Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong ketika ada yang belum mengunggah sesuai dengan jadwal yang diberikan, mohon diingatkan mahasiswa bimbingannya agar mengunggah sesuai dengan waktu yang diterapkan. Aktivitasnya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi editing hasil rekaman. Jadi kembali ke LMS kode 5A3, editing hasil rekaman. Nanti silakan mengunggahnya di sini. Ya. Di hari ke-10, hari terakhir siklus pertama, aktivitas yang dilakukan adalah mengintegrasikan alternatif solusi. Karena itu nanti di mahasiswa, di fitur mahasiswa ada permintaan untuk mengunggah RPP selanjutnya. Jadi dari hasil refleksi Bapak Ibu, sudah mengisi LK 3.2, kira-kira apa perubahan yang akan dilakukan untuk PPL selanjutnya? Nanti silakan disesuaikan dengan hasil refleksi Bapak Ibu. Berdiskusi dengan guru pamong dan dosen pembimbing untuk mereview kembali hasil perencanaan pembelajaran untuk RPP yang selanjutnya, RPP yang kedua dalam tahap ini. Kemudian mengunggahnya di sistem. Di hari ke-10, nanti silakan tuntutannya dilihat seperti ini. Jadi setelah diskusi di LMS melalui Vicon, di sini ada permintaan untuk mengunggah berkas. Ya, jadi unggah hasil praktik pembelajaran. Di sini sudah ada permintaannya. Nanti silakan diikuti petunjuk yang ada di LMS. Ini yang lain Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu nanti dosen pembimbing dan guru pamong, setelah kegiatan berakhir, mahasiswa sudah mengunggah semua permintaan yang seperti ini. Link video rekaman praktik pembelajaran yang telah diedit, kemudian LK 3.1, LK 3.2, perencanaan pembelajaran siklus yang kedua. Jadi setelah itu diunggah semua, silakan melakukan penilaian untuk dosen pembimbing dan guru pamong. Ya, mohon benar-benar diingat ini jurnal harian mengajar Bapak Ibu. Jadi kembali kami tegaskan, mohon benar-benar diingat. Jadi tanpa mengisi itu, Bapak Ibu tetap dianggap tidak melakukan pembimbingan. Aktivitas selanjutnya di siklus yang kedua, di hari ke-11 sampai hari ke-20 itu sama berulang Bapak Ibu dengan aktivitas tadi. Ya, yang berbeda hanya kode LMS yang digunakan. Aktivitasnya sama. Di hari pertama berarti ada sesi Vicon juga di hari ke-11 ini. Tetap ada sesi Vicon. Di hari ke-18 juga akan ada sesi Vicon, di hari ke-20 juga demikian. Implementasinya berarti ada di sini, di hari ke-11, dari 12, 13. Oke, jadi rule-nya akan tetap sama. Begitu juga di siklus yang ketiga, hari ke-21 sampai hari ke-30. Di sini ada bonus 1 hari, yaitu hari ke-31. Ya, ada bonus 1 hari, karena berbeda. Kalau siklus yang lain itu panjang atau durasinya 10 hari, siklus yang ketiga ini 11 hari. Karena tadi untuk memenuhi 4 SKS, waktu yang diperlukan adalah 31 hari selama 7 JP per harinya. Di hari 30 sampai dan 31 ini yang dilakukan adalah ini sama sebenarnya mengintegrasikan. Jadi silakan nanti dicek. Yang penting di sini yang belum ada di siklus yang sebelumnya adalah LK 3.7. Laporan singkat. Ya, jadi itu yang tidak ada. Jadi mohon Bapak Ibu punya waktu 1 hari untuk melaksanakan atau menuliskannya dan mengunggahnya. Jadi silakan nanti diikuti. Penilaian ini untuk Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong, nanti bisa dilihat rubrik penilaian. Rubrik penilaian semuanya sudah ada di sistem Bapak Ibu. Kalau memang ada kendala, Bapak Ibu bisa menghubungi admin kelas yang mendampingi Bapak Ibu. Jadi semua penilaian ada di sistem. Untuk rubrik penilaian praktik pembelajaran akan muncul seperti ini, keterampilan membuka pelajaran, sampai nanti yang terakhir yang indikator ke-25, keterampilan menutup pembelajaran.
Scoringnya juga sudah otomatis di sistem. Untuk penilaian rubrik video, ini yang kami katakan tadi, yang dinilai adalah kesesuaian tayangan dengan alur. Jadi mohon dipastikan Bapak Ibu sudah menunjukkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dalam durasi 15 menit itu. Jangan sampai hanya kegiatan pendahuluan atau intinya saja malah penutupnya tidak kelihatan. Jadi proporsi pertahapan itu jelas dan ada terlihat di video. Kelengkapan keterangan berupa teks. Jadi video itu diedit dengan memberikan keterangan. Ini bagian pendahuluan, apa yang dilakukan. Silakan diatur menurut keperluan Bapak Ibu. Yang mana rasanya memerlukan teks tambahan, yang mana tidak. Jika semuanya juga ada teks tambahan kan tidak bagus juga Bapak Ibu. Jadi silakan nanti dengan bimbingan dosen, bimbingan guru pamong ditentukan teks yang ada sudah cukup apa tidak. Ya. Atau cara penampilan teksnya seperti apa. Ini sebabnya kami katakan bahwa selain kegiatan pembelajaran, yang biasanya menjadi kendala Bapak Ibu adalah tahap editing ini. Komposisi gambar, jadi silakan diatur. Kualitas mixing audio yang ada. Kejernihan audio, jadi pastikan saat Bapak Ibu merekam, nanti suara yang ada di luar kelas, ya apabila dia luring ataupun daring nantinya, suara yang ada di luar Bapak Ibu tidak terlalu masuk ke perangkat Bapak Ibu, sehingga tidak mengganggu hasil rekaman. Kejelasan artikulasi, ini menjadi poin penilaian. Kualitas pencahayaan, ini sering terjadi ketika pembelajaran daring, Bapak Ibu tidak terlalu hirau dengan cahaya yang ada di Bapak Ibu atau di siswa Bapak Ibu. Tapi ini menjadi penilaian, kualitas pencahayaan. Ini yang kami tekankan tadi tentang ketepatan durasi. Jadi kami sampaikan lagi 15 menit Bapak Ibu sudah menggambarkan semua. Ya. Jadi jangan sampai kurang dari itu dan jangan sampai lebih dari 15 menit karena menjadi poin penilaian. Ini adalah penilaian LK. Nanti tersedia di sistem Bapak Ibu bisa mengisinya langsung dengan klik-klik yang ada di sistem. Ya, LK 1 sampai ke 6, kemudian LK yang ke-7. Nanti scoringnya seperti ini. Rata yang pertama, kemudian ditambah dengan LK 7 dibagi 2. Ini jadwal Bapak Ibu Kepala Sekolah, dapat kami sampaikan seperti yang kami sampaikan tadi. Pelaksanaan PPL PPG dalam jabatan tahap 3 ini bergulir dari besok tanggal 27 Agustus sampai tanggal 4 Oktober. Di sini sudah kami munculkan yang berblok merah ini adalah hari libur, hari Minggu ataupun hari ada hari ini hari Saraswati ya besok. Hari Sabtu di minggu ini. Jadi sudah diisi semuanya. Silahkan nanti disesuaikan. Dalam artian disesuaikan aktivitas Bapak Ibu sesuai dengan ini. Berarti besok sudah Vkon di tanggal 30, 31, berarti Bapak Ibu sudah implementasi. Karena ini hari kedua, hari ketiga. Yang ini berarti tanggal 2 September ini Bapak Ibu sudah mengisi LK 3.1. Dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon dibantu Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan ini, terkait dengan termin waktu mahasiswa PPL akan melaksanakan kegiatan praktik di sekolah Bapak Ibu. Ini adalah sebaran data Bapak Ibu, jadi jumlah daljab 3-nya adalah 376 orang, itu terdiri dari prodi Bahasa Inggris, kemudian ada bimbingan dan konseling, guru kelas SD, guru kelas TK, seni rupa. Jadi dengan sebaran sekolah ada PAUD dan sekian orang, kemudian SD, SLB, ada di SLB 4 orang Bapak Ibu, ada di SMA, SMK, dan SMP juga. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan teknis kegiatan PPL PPG. Selanjutnya kami akan buka sesi diskusi. Bapak Ibu, jadi kurang lebih masih ada waktu sekitar 20 menit. Kesempatan pertama kami berikan kepada satu orang, jadi kami tanggapi satu orang per orang ya Bapak Ibu. Silakan apabila ada Bapak Ibu. Silakan bisa raise hand. Oke, nampaknya sudah jelas Bapak Ibu ya. Di kolom chat juga saya melihat tidak ada pertanyaan yang muncul.
Oke, ada satu pertanyaan yang muncul terkait dengan batas durasi di kelas. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan terkait dengan batas durasi waktu di kelas. Bapak Ibu, ini adalah kegiatan praktik pada prinsipnya seperti yang dikatakan oleh Bapak Sekretaris tadi. Bapak Ibu praktik mengajar sesuai dengan apa yang terjadi di sekolah. Jadi terkait dengan durasi waktu dan lain sebagainya akan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu kan mengajar seperti biasa dan di sekolah Bapak Ibu sendiri. Ya, yang dibatasi di sini adalah durasi rekaman videonya 15 menit. Itu yang dibatasi. Ya, yang lain silakan. Yang lain pertanyaannya adalah tentang Swastiastu, selamat pagi. Oke, ya Pak Nyoman, Durus Pak Nyoman Ratana, Durus Bapak. Selamat pagi, Swastiastu Bapak. Saya nggak bertanya Pak, saya hanya menyampaikan ucapan terima kasih ini atas karena 2 guru kami sudah bisa masuk ke lulus di PPG tahap ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya semakin banyak nanti teman-teman kami bisa lulus Pak, karena ini sangat bermanfaat baik dari segi mutu pendidikan maupun finansial guru yang bersangkutan. Sekali lagi kami tidak bertanya dan hanya mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan PPG. Mudah-mudahan ini selalu berlanjut dan teman-teman kami semakin banyak yang bisa ikut. Dan kami mohon maaf juga kami memegang 2 sekolah Pak, kami PLT di SMP 2 Abian Semal dan kebetulan juga di SMP 3 Abian Semal kami ada juga 2 orang yang ikut PPG. Terima kasih atas binaan bimbingannya Pak, mudah-mudahan lancar dan teman-teman kami bisa sukses. Terima kasih Pak. Om, santai Om. Terima kasih Pak Nyoman terkait dengan apresiasi. Jadi mohon dibantu nanti di sekolah Pak Nyoman terkait dengan kegiatan PPL PPG. Terima kasih Pak Nyoman. Untuk semua. Bapak Ibu, kami lanjutkan. Ini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Bentar, ini yang mana jadinya ya? Oke, ini tentang rumit PPL. Ya. Jadi Bapak Ibu yang melaksanakan pembelajaran secara daring, sekali lagi disesuaikan dengan karakteristik sekolah Bapak Ibu. Ya, nanti minta Bapak Ibu sebenarnya kan sudah ada di sekolah sendiri. Jadi kami berpikir Bapak Ibu sudah sangat mengetahui karakteristik sekolah dan siswa Bapak Ibu. Jadi silakan disesuaikan. Yang mana nanti biasa dilakukan di sekolah, silakan Bapak Ibu pilih. Oke, kemudian ini terkait dengan durasi waktu diperkenalkan 30 menit setiap mapel. Silakan Bapak Ibu. Nanti untuk lebih lanjut terkait dengan pengaturan waktu bagaimana, nanti Bapak Ibu kepala sekolah yang bisa memberikan petunjuk dan Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong tentunya. Terkait dengan waktu. Jadi silakan. Jadi pada prinsipnya seperti ini. Bapak Ibu PPL di sekolah Bapak Ibu mengikuti aturan yang ada di sekolah. Karena itu Bapak Ibu kepala sekolah berperan sangat penting di sini. Karena itu kami undang di kesempatan hari ini. Ya, karena beliau yang akan menentukan tentunya dengan kebijakan yang berlangsung yang di sekolah Bapak Ibu. Jadi silakan. Nanti didiskusikan lebih lanjut terkait jam. Oke, ini pertanyaan berarti kegiatan bisa dilaksanakan secara daring. Ya, seperti yang kami jelaskan tadi. Mode kegiatan pembelajarannya disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Pengalaman sejauh ini ada yang melaksanakannya daring, ada yang luring, ada bahkan yang melalui kunjungan rumah. Ya, apapun mode pembelajaran Bapak Ibu, ada juga yang hanya melalui WhatsApp. Sebagai contoh di PAUD kalau tidak salah dulu. Ya, ada melalui WhatsApp group. Semua mode pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan, yang terpenting ada bukti videonya. Bapak Ibu sudah mengajar bagaimanapun model atau mode pembelajarannya. Ya, semuanya bisa divideokan pada prinsipnya. Ya, mana sih yang menunjukkan umpamanya di WhatsApp, mana sih yang menunjukkan aktivitas Bapak Ibu untuk membuka kelas, mana sih yang inti pembelajarannya, mana foto pembelajarannya. Medianya yang berbeda karena dia melalui WhatsApp group mungkin atau apa. Jadi silakan didiskusikan kembali dengan Bapak Kepala Sekolah, dosen pembimbing, dan guru pamong terkait dengan perancangan. Ada juga waktu besok Bapak Ibu bisa preparasi, jadi bisa curhat dengan dosen pembimbing dan guru pamong.
setelah juga meminta petunjuk sebelumnya dari kepala sekolah terkait dengan aktivitas Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya adalah oke, apakah durasi asli video diunggah? Nanti lihat di sistem Bapak Ibu sudah ada petunjuknya. Ya, durasi video. Karena kan implementasinya hari kedua, hari ketiga, dan ada 1 hari keempat mengisi LK. Di sana ada permintaan unggah video pembelajaran. Nanti silakan dicek. Sudah ada petunjuknya. Ya, Bapak Ibu yang sudah di-set di LMS, pasti saat ini sudah bisa masuk ke LMS Bapak Ibu. Ya, petunjuk jelasnya ada di sana. Selanjutnya adalah LMS sudah disesuaikan dengan jadwal, sedangkan RPP yang kita buat jadwal pembelajarannya di sekolah beda-beda waktunya. Beda-beda waktu. Mungkin Pak Zamzam bisa komunikasi langsung, saya kurang paham maksud beda waktu seperti apa. Bapak Ibu, sebenarnya perancangan ini sudah Bapak Ibu siapkan di tahap pengembangan perangkat pembelajaran. Itu sebabnya dosen pembimbing dan guru pamong Bapak Ibu mengarahkan Bapak Ibu menganalisis sesuai dengan termin PPL. Sehingga penyesuaian nanti bisa dilakukan jika ada hal-hal yang belum sesuai. Oke, sambil menunggu Pak Zamzam, Pak Padli ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung, saya persilakan. Terima kasih. Bisa dengar suara saya? Bisa Bapak, silakan Bapak. Terima kasih, nih salah satu hal yang sangat kami hargai. Saya selaku Kepala SMA Negeri 2 Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sangat senang sekali adanya Zoom seperti ini. Karena kemarin sempat tidak ada gambaran sama sekali buat kepala sekolah. Ini kegiatannya apa dan apa, sehingga kemarin saya berbicara dengan guru saya. Ketika kita ingin melibatkan siswa, itu harus ada surat. Saya bilang tidak bisa sembarangan sekarang ini, apalagi dalam masa pandemi COVID-19, dan kebetulan di daerah kami masih PPKM level 4. Nah, mendatangkan siswa pun tuh agak berat kayaknya. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi begini, kegiatan ini sangat bagus sekali, cuman di daerah kami ini agak beda mungkin karena daerahnya di daerah pinggiran, bisa saya katakan adalah daerah yang mewit lah, mepet sawit, dan terkadang juga kalau belajar daring itu tidak semua siswa itu bisa bisa mengikuti dengan baik. Jadi maksud saya adalah mungkin di sini paling tidak karena di masa pandemi ini ada hal-hal yang tidak selalu saklek harus seperti itu. Karena mungkin tidak hanya di daerah kami yang agak susah sinyal, mungkin ada daerah-daerah yang lain juga yang mempunyai permasalahan yang sama dengan kami. Itu yang pertama, ini permasalahan kami. Takutnya nanti ada hal-hal yang harus dan tidak bisa ada alasan. Nah, ini mungkin mohon dimaklumi dari sekolah-sekolah tertentu seperti sekolah kami. Yang kedua adalah mungkin masalah jadwal ini. Karena di sekolah itu sebenarnya sudah ada jadwal masing-masing guru untuk mengajar. Ya kan, karena ini sekarang masa pandemi di PPKM 4 ini kami hanya mengajarkan lewat daring. Walaupun itu terkadang juga ada manual karena tidak semua siswanya itu mempunyai handphone. Nah, maksud saya apakah karena di sini kan sudah ada jadwal ya masing-masing itu, apakah jadwal itu bisa menyesuaikan dengan jadwal di sekolah? Karena terkadang jadwalnya di sini kan berbeda yang diberikan dari pihak universitas untuk pembelajaran. Nah, itu yang pertanyaan kedua. Yang ketiga adalah kami mohon bimbingannya ketika nanti ada permasalahan, terutama kepada guru kami, ada satu orang guru kami di sana, mungkin bisa berkomunikasi. Kalau perlu mungkin kepala sekolah juga punya nomor HP atau paling tidak bisa dihubungin. Terkadang jangan sampai nanti tiba-tiba ada permasalahan, kepala sekolah juga mungkin perlu tahu apa masalahnya dengan gurunya ini. Jadi, jangan sampai nanti gurunya tidak tahu tiba-tiba, Pak nggak bisa begini-begini. Paling tidak ada nomor kontak person. Kalau perlu seluruh kepala sekolah yang gurunya dalam PPG ini punya nomor WA group, dan di situ juga ada dari tim universitas atau siapa, sehingga ketika kita ingin berkomunikasi itu gampang. Nah, itu hanya saran saja. Ini sudah alhamdulillah bagus sekali karena pertanyaan-pertanyaan kami selama ini bisa terjawab karena selama ini blank, ini kegiatannya apa. Tapi alhamdulillah luar biasa sekali
Ini sudah diakomodir, difasilitasi. Salut untuk teman-teman universitas. Alhamdulillah akhirnya ada kejelasan untuk kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fadli atas apresiasi dan juga pertanyaan, bukan pertanyaan sih sebenarnya, jadi bercerita terkait dengan kondisi sekolah. Jadi terima kasih Pak Fadli. Nah, beberapa hal bisa kami tanggapi, nanti mungkin Pak Wayan Widiana akan menambahkan. Yang pertama terkait dengan mode pembelajaran. Jadi benar sekali seperti yang Pak Fadli katakan, mode pembelajaran tidak saklek harus daring, tidak seperti itu, tapi silakan disesuaikan dengan apa yang terjadi di sekolah. Silakan disesuaikan Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu adalah output videonya yang diminta. Jadi apapun modenya. Terkait juga dengan jumlah siswa berapa yang harus hadir di kelas, tidak ada ketentuan khusus yang diberikan oleh pusat. Ya, umpamanya kunjungan rumah Bapak Ibu, karena di kunjungan rumah pasti mungkin hanya aja 1 sampai 3 siswa aja, silakan divideokan, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Umpamanya memang tidak ada sinyal di sana, pembelajaran berlangsung secara luring dan itu pun berlangsung melalui kunjungan rumah, atau karena dulu di tahun 2020 sempat ada teman-teman kita dari NTT ikut. Jadi mahasiswa kita mengumpulkan siswanya hampir di pinggir jalan di sebuah gubuk. Jadi 3 orang saja itu divideokan. Jadi Bapak Ibu buat videonya. Jadi bisa, tidak masalah. Jadi sesuai dengan kondisi sekolah. Yang terpenting sudah menunjukkan bagaimana keterampilan guru mengajar. Jadi apapun modenya pasti ada kegiatan pendahuluan, inti untuk pembelajaran. Ya Pak Nge. Jadi mohon dibantu kepala sekolah nanti untuk hal-hal terkait ini. Jadi 100%. Jadi terkait hal lain juga kami sudah meminta identitas Bapak Ibu kepala sekolah kepada mahasiswa kami. Jadi sudah ada identitas Bapak Ibu kepala sekolah, juga nanti jika ada pertanyaan kami siap untuk memberikan jawaban. Jika memang pertanyaan itu tidak bisa dijawab, tentunya kami akan teruskan ke pusat. Nah, yang lain adalah ingin kami tanggapi terkait dengan rentang waktu. Ya, memang benar Bapak Ibu, kami sudah sadari bahwa di dalam ketentuan ada implementasi di hari kedua, hari ketiga, begitu juga di hari ke-12, 13, dan selanjutnya. Nah, rentang waktu ini sebenarnya bukan kami yang menetapkan, jadi perlu kami sampaikan. Rentang waktu ini adalah rentang waktu PPL PPG di seluruh Indonesia. Ya, jadi pasti implementasinya di hari kedua dan hari ketiga. Karena itu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Fadli dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain, mohon dibantu. Jika memang jadwal yang semula tidak seperti itu, bisa dibantu mahasiswa atau guru Bapak Ibu, agar bisa mereka praktik di hari kedua dan hari ketiga. Karena sistem yang kita gunakan ini adalah sistem GTK Bapak Ibu, jadi bukan universitas yang punya. Kalau kita yang punya, kita bisa, oh ini lewat sedikit harinya karena ada kendala, mungkin bisa kita atur setting waktunya. Tapi ini karena GTK yang punya sistemnya, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena di sistem itu sudah dibatasi waktu upload, jadi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena sistemnya dimonitoring langsung oleh pusat. Ya Pak Fadli, mohon dibantu agar bisa implementasi. Terima kasih Pak Fadli. Pak Wayan Widiana, ada tambahan, saya persilakan Pak Wayan. Ya, sudah jelas kayaknya Pak Mas. Baik, terima kasih Pak Wayan. Kami lanjutkan, terima kasih sekali lagi pada Pak Fadli, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah untuk kegiatan luring, apakah hanya video saja atau harus mengundang? Oh ya, Bapak Ibu, ini untuk kegiatan luring, jadi tidak akan ada kunjungan. Seperti kata Pak Fadli, ini kita sedang PPKM, saya sering salah menyebut. Jadi tidak ada kunjungan ke sekolah, tidak ada. Tidak ada. Jadi sekali lagi tidak ada kunjungan ke sekolah. Apalagi Bapak Ibu kan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi hampir tidak mungkin dosen itu akan berkunjung ke sekolah Bapak Ibu. Karena itu kami tekankan, yang dinilai itu adalah video pembelajaran. Jadi mohon dibuat sebaik mungkin agar menggambarkan aktivitas Bapak Ibu. Jadi mohon dibuat sebaik mungkin. Hal lain adalah, oh ya ini tentang absen. Kamera di laptop bermasalah, Bapak Ibu. Untuk masalah seperti ini mohon bisa mungkin bisa ada di sekolah yang bisa Bapak Ibu pinjam. Karena sekali lagi yang dinilai itu rekaman. Ya, yang dinilai itu rekaman. Jadi mohon berkolaborasi dengan sekolah, minta petunjuk Bapak Ibu kepala sekolah atau rekan Bapak Ibu yang lain. Ya, karena sekali lagi yang dinilai ini adalah rekaman. Jadi apabila kamera Bapak Ibu rusak kan tentunya akan menghambat itu semua.
akan mengganggu proses pembelajaran. Pak Ketut, Arke, saya persilakan Pak Ketut. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fadli tadi, kami sepakat dan setuju, baik sekali. Namun ada pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Kebetulan di sekolah kami ada 3 guru bahasa Inggris, 1 guru kami mengikuti PTJ, dan kebetulan guru tersebut merupakan guru yang paling senior di sekolah kami. Artinya bagaimana kaitannya dengan guru pamong? Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketut. Ya, Bapak Ibu, dapat kami sampaikan bahwa karena sekarang daring, semuanya berlangsung secara daring. Kalau itu luring, maka seperti tahun 2019-2020, guru pamong akan diminta bantuan dari sekolah Bapak Ibu. Namun di situasi daring seperti ini dan Bapak Ibu yang ditugaskan adalah Bapak Ibu yang punya akun di LMS. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti penyegaran terlebih dahulu. Untuk itu Pak Ketut dapat kami sampaikan bahwa guru pamong sudah ada Pak Ketut. Jadi bukan guru pamong dari sekolah Pak Ketut. Jadi sudah ada guru pamong yang sudah melalui proses penyegaran, ikut penyegaran di pusat, kemudian dinyatakan lulus, diberikan akun dan bisa masuk ke sistem. Demikian Pak Ketut. Jadi sudah kami siapkan untuk itu. Terima kasih Pak Ketut. Mohon dibantu selanjutnya. Terima kasih. Oke, sudah terjawab sepertinya pertanyaan tentang sinyal yang kurang dan lain sebagainya. Silahkan didiskusikan nanti dengan sekolah. Pak Zamzam tadi rasanya saya masih nunggak dengan Pak Zamzam. Silakan Pak Zamzam, saya berikan kesempatan. Oke Pak, terima kasih. Sudah terdengar belum Pak? Sudah Pak, silakan. Maksud saya tadi adalah mungkin seperti Bapak tadi yang sebelumnya bertanya, karena jadwal RPP yang sudah kami buatkan, namanya saya jadwalnya Selasa kan. Nah, mungkin tidak sesuai dengan jadwal LMS. Nah, apakah Vkonnya itu harus sesuai LMS ataukah bisa menyesuaikan jadwal saya di sekolah gitu, Pak? Oke, terima kasih Pak Zamzam. Ya, tadi sudah terjawab. Jadi silahkan dikomunikasikan dengan sekolah agar bisa implementasi di hari yang kedua dan ketiga setiap siklusnya. Ya, karena sekali lagi LMS ini GTK yang punya, jadi bukan Undiksa yang punya, dan jadwal ini berlaku umum di seluruh Indonesia. Jadi mohon bisa didiskusikan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah nantinya, terkait dengan pengaturan jadwal. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit, Bapak Ibu, saya lihat di kolom chat. Oke, bisakah disesuaikan dengan kondisi siswa? Saya pikir sudah terjawab tadi pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah tentunya sudah menghadiri undangan kami. Jadi mohon bantuan agar kegiatan bisa berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pusat. Mohon dibantu Bapak Ibu yang sekarang ini sedang melakukan PPL PPG yang mulai besok Bapak Ibu. Mohon dibantu Bapak Ibu Kepala Sekolah kepada Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong juga kami mohon bantuan selama 31 hari ke depan untuk bisa membimbing mahasiswa PPL PPG. Di akhir kesempatan saya mohon Bapak Sekretaris PPG Pak Dr. Wayan Widiana untuk memberikan penegasan dan menutup acara. Silakan Pak Wayan. Pak Wayan, silakan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi kami berharap pelaksanaan PPG ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan lagi, tidak ada proses-proses yang bisa menyebabkan Bapak Ibu tidak lulus dalam pelaksanaan PPG ini. Kami yakin komitmen kepala sekolah, komitmen guru pamong, komitmen para pembimbing untuk menuntun Bapak Ibu semua lulus pasti akan diberikan penganugerahannya sehingga lulus semua. Tidak ada pesan lagi yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan sukses.
Kira-kira itu Pak Mas. Baik, terima kasih Pak Wayan Widiana. Bapak Ibu, dengan penegasan dari Pak Wayan Widiana, maka berakhir pula sesi sosialisasi di pagi hari ini. Kami mohon maaf atas nama Panitia PPG Undiksa apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Akhir kata, selamat melaksanakan PPL PPG dan mohon bantuan bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih Bapak Jadi. Semua Bapak. Recording stop. Terima kasih Pak. Terima kasih. Izin meninggalkan ruangan. Inilah.